Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas surah Ali Imran ayat ke-6. Ini merupakan kajian logis sehingga dibutuhkan akal sehat untuk dapat mengikuti studi kita kali ini. Kalau kita membuka kitab Al-Quran surah Ali Imran ayat 6, kita akan menemukan kalimat sebagai berikut, ya. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia. Umat Islam meyakini apa yang tertulis ini merupakan kata-kata Allah sendiri, ya. Jadi Allah mengatakannya kepada Muhammad, lalu Muhammad mendengarkannya dan kemudian menuliskannya. Nah, Allah sudah berfirman bahwa wahyunya itu jelas dan mudah. Nah, ini tampak dalam kalimat yang terpampang ini, ya. Jadi kalimatnya sangat sederhana, sangat jelas dan mudah diketahui artinya, ya. Umumnya umat Islam mengartikan kata Dia itu sebagai Allah, sehingga tafsirannya adalah Allah yang membentuk manusia dalam rahim menurut yang dikehendakinya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Akan tetapi, jika kita mengkaji ayat ini, maka kita menemukan bahwa surah Ali Imran ayat 6 ini menemukan berbagai masalah. Jadi akar masalah surah Ali Imran ayat 6 itu terletak pada kata ganti dia, ya. Jadi mengapa ini menjadi masalah? Masalahnya kalau kita membaca wahyu Allah tersebut berdasarkan konteksnya, ya. Kita tahu konteks seluruh ayat-ayat Al-Quran itu adalah Allah berbicara kepada Muhammad. Itu konteksnya. Karena apa? Karena hanya Muhammad sebagai penerima wahyu, ya. Hanya Allah yang menyampaikan kata-katanya kepada Muhammad. Allah tidak menggunakan perantara. Kan gitu konteksnya. Jadi konteksnya adalah Allah berkata kepada Muhammad, ya. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia. Kata Dia di sini dimaknai sebagai Allah. Tetapi menjadi pertanyaannya, apakah Allah yang dimaksud dalam kata Dia itu adalah Dia, Allah yang berbicara? Kita buat perbandingan saja. Kita buat perbandingan. Saya berbicara kepada Anda, ya. Saya katakan, dialah yang masak makanan ini. Hanya Dia yang tinggal di rumah ini. Pertanyaannya, apakah saya yang masak makanan itu? Apakah saya yang tinggal di rumah ini? Tentu tidak, ya. Dia di sini bukanlah saya dan juga bukan Anda, tetapi sosok lain selain saya dan juga Anda. Nah, demikian juga terkait dengan wahyu Allah dalam Ali Imran ayat 6, ya. Jadi konteksnya Allah berbicara kepada Muhammad. Maka Dia, ya, masalahnya tuh Dia di sini bukanlah Allah yang berbicara, ya, bukan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa ada dua Allah. Ya, ada dua Allah. Allah yang berbicara dan Allah yang membentuk manusia dalam rahim. Ya. Allah yang membentuk manusia dalam rahim itu berbeda dengan Allah yang berbicara. Karena itulah Allah ada dua. Allah Islam ada dua. Ini menjadi masalahnya. Memang
Untuk menyelesaikan masalah ini, umat Islam membuat semacam rasionalisasi. Ada dua rasionalisasi yang dikemukakan oleh umat Islam. Kita akan lihat satu persatu. Rasionalisasi yang pertama, umat Islam mengatakan bahwa wahyu Allah itu merupakan bentuk pendiktean. Allah mendikte Muhammad. Secara tidak langsung, Allah ingin agar Muhammad mengulangi perkataannya. Ya. Jadi Allah berfirman sehingga Muhammad mengulangi kembali kata-kata Allah. Seperti itu. Nah, persoalannya, kalau memang benar Allah mendikte Muhammad, seharusnya Allah mengatakan, katakanlah, dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain dia. Jadi harus ada redaksi katakanlah. Ya. Redaksi seperti ini dapat kita jumpai dalam begitu banyak ayat dalam kitab Al-Quran. Ya. Misalnya seperti yang tertera ini hanya sekedar kutipan sedikit saja. Ya. Nah, menjadi pertanyaan kenapa dalam Ali Imran ayat ke-6 ini tidak ada? Apakah Allah lupa? Atau jangan-jangan Allah tidak paham bahasa manusia? Dari sini kita dapat mengatakan bahwa surah Ali Imran ayat 6 ini bukanlah wahyu Allah. Ya, bukan wahyu Allah. Rasionalisasi yang kedua, umat Islam mengatakan bahwa kutipan ayat tadi itu merupakan kata-kata Jibril, ya, bukan wahyu, bukan kata-kata Allah. Jadi yang berbicara adalah Jibril, ya. Umat Islam meyakini Jibril itu adalah utusan Allah. Jadi ketika Jibril berbicara, dia berbicara atas nama Allah. Menjadi pertanyaannya, menjadi persoalannya adalah, dapatkah umat Islam menunjukkan surah-surah mana saja, ayat-ayat mana saja yang merupakan Jibril yang berbicara dan mana saja yang Allah yang berbicara? Ya, bisa dipastikan tidak dapat ditunjukkan. Ya, tidak ada kesepakatan dalam umat Islam. Nah, seandainya pun Jibril yang berbicara atas nama Allah, seharusnya redaksinya itu adalah Allah berfirman, dialah yang membentuk kamu dan seterusnya. Jadi ketika dia berbicara kepada Muhammad, dia katakan Allah berfirman, dialah yang membentuk kamu dalam rahim dan seterusnya. Ya. Redaksi seperti ini bahwa diawali dengan Allah berfirman itu banyak dijumpai dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, persoalannya kenapa dalam Ali Imran ayat 6 itu tidak muncul? Apakah Jibril lupa? Atau jangan-jangan Jibril tidak paham bahasa manusia? Sekali lagi, ini mau menegaskan surah Ali Imran ayat 6 bukanlah wahyu Allah, melainkan rekayasa Muhammad. Demikianlah kajian logis kita atas surah Ali Imran ayat ke-6. Ya, semoga kajian ini memberi pencerahan kepada Anda. Sekian dan terima kasih.